Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau sempurna dalam dan karya, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Bersamamu di dalam, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Ya Pak, silakan lanjut. Aduh, ya oke. Selamat siang semuanya. Kompak siang hari ini tanggal 26. Tanpa terasa kita sudah di ujung minggu ya, minggu terakhir bulan Februari. Ya, hari ini ada berapa? 10.000 pasukan Kopassus yang hadir ya. Ya, begituan. Ya, oke, kita buka ya. Kompak siang hari ini 26 Februari 2024. Tanpa terasa kita sudah masuki minggu terakhir dari bulan Februari. Minggu depan sudah bulan 3 loh. Oke, kita tunduk kepala, satu hati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang hidup, yang dapat mempersatukan kami semua di virtual Zoom di Kompak siang ini, jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, di dalam grup Kompak siang. Kami percaya Tuhan sesuai dengan misi Bapa untuk terus memberitakan kebenaran, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau. Bapa, kita semua hadir saat ini, Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya.
dengan firman Allah, dengan kesaksian yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Ibu Delvi. Ibu Delvi Mamengke dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan biarlah apa yang Tuhan kehendaki akan terjadi. Ada transformasi hati kepada setiap kami yang hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam virtual Zoom kompak siang ini, dan juga bagi kami yang melayani Pak Karel dari Surabaya dan juga Pak Bambang yang telah membantu kami dari Malang, dan untuk semuanya yang hadir saat ini. Ada Pak Trisulo dari Malang, dari Ibu Lia Wotulo dari mana ini, Jakarta, Ibu Erli dari Bengkulu, Ibu Delvi Mamengke dari Palu, dan Pak Siswanto dari Malang. Dan satu lagi dari mana ini, Bait Allah Ministry, mungkin dari Jakarta. Oke, selamat datang semua. Ya, sebentar lagi Ibu Delvi akan menyampaikan kesaksian hidupnya, dan biarlah semua kami yang hadir saat ini di kompak siang ini, dan kami percaya, kami mau tetap bersyukur, kami hadir di dalam hadirat-Mu. Bapa, tuntun dan pimpin kami di dalam Roh Kudus sampai akhirnya. Biarlah semuanya adalah demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka acara kompak siang hari ini. Semua yang sudah diberkati, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Oke, alright. Terima kasih Bu Delvi, selamat siang, selamat ketemu dengan saya. Saya Andre, adalah tuan rumah kompak siang hari ini. Kompak siang ini akan dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis, mulai jam 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Bu Delvi, kalau jika tidak ada aktivitas, boleh gabung di Zoom ini. Zoom ini, link Zoom-nya saya usahakan tetap sama. Meeting ID sama password-nya saya usahakan tetap sama. Nanti Bu Delvi bisa sharing firman Tuhan, sharing kesaksian, atau apa saja yang penting kita membangun ya, membangun iman kita semua. Untuk apa? Untuk kita bisa menjangkau jiwa, ya toh? Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa di mana kita boleh terus melaksanakan amanat agung. Alright, ya, hari ini saya belum kenal ini. Bait Allah Ministry siapa ini? Apa Ibu Eva? Hadir Pak Walter. Hadir, Pak Walter. Pak Walter. Oh ya. Oke. Selamat siang Pak Walter. Ya, ganti-ganti namanya soalnya Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Iya, karena terima kasih Pak Walter. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Walter bisa sharing, bisa hadir di sini. Ya, oke. Alright, hari ini saya bersyukur bisa mengenal ya Ibu Delvi Mamengke. Ya, bisa hadir, bisa meluangkan waktunya. Oke, saya nggak berlama-lama. Silakan Bu Delvi bisa perkenalkan diri ya. Siapa Bu Delvi, aslinya dari mana, berapa keluarganya, dan kegiatannya sehari-hari apa saja, boleh diceritakan. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kedengaran suara, selamat siang. Salam. Mantap. Bagus. Oke, siang Bu Delvi. Ya, perkenalkan nama saya Delvi Mamangke. Mamangke bukan Memengke, Mamangke. Ya, saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya di wilayah Buntah, Desa Nanganangaon, Kota Luk Banggai. Jadi Luk Banggai tempatnya. Jadi puji Tuhan, perkenalkan nama saya. Saya sudah berkeluarga, punya anak 4, suami 1 cuma sudah dipanggil pulang, sudah kembali ke pangkuan Bapa. Jadi saya sebagai seorang ibu janda
dikaruniai 4 orang anak, 1 cucu, 1 mantu. Saya punya anak perempuan semua, 4. Yang pertama itu sudah menikah, yang kedua sementara kuliah di Jakarta, di Stika Sumber Waras, yang ketiga SMA kelas 1, yang keempat TK, masih TK. Terus pekerjaan saya sebagai seorang gembala sidang organisasi GPDI. Ya, seperti Ya, oke. itu. Iya, Oke, terima kasih Bu Delvi ya. iya. Menarik sekali ya. Ibu ini wanita perkasa. Ya, Amin. single parent, menghidupi anak, menghidupi gembala, jemaat lagi. Wow, Amin. ini Iya, ternyata tidak mudah. Pasti tidak mudah. Saya iya, tahu, pasti tidak mudah. Menghidupi keluarga juga tidak mudah. Apalagi menghidupi jemaat, mengembalakan jemaat yang sifatnya kan tidak sama, ya. iya, Ada yang keras iya. kepala, ya toh, ada yang keras kepala, ada ya sama dengan domba kan ada yang nakal-nakal. Nah ini, oke, Pasti, nah, ya. pasti ya. Nah, saya ingin tahu, teman-teman juga ingin tahu, apakah ibu dari keluarga memang sudah percaya Kristus atau Iya, bagaimana? Ya, iya. Saya memang papa mama sudah percaya Kristus. Jadi saya sudah terlahir percaya Kristus. Dan terus saya semenjak usia 16 tahun itu, saya sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Terpanggil untuk oke, melayani Tuhan di masa usia yang masih sangat muda. Saya sudah terjun sekolah Alkitab. wow, Iya, oke. Di mana itu? Di Palu. tidak di Tentena, Poso. Oh, Tentena. Poso. Oh, oke, oke, oke. Ya, ya, Tentena. ya. Oke, Tentena Poso. Setelah Iya. lulus langsung mendapatkan eh, job Belum, belum. Kemana waktu itu? di pengerja dulu, Magangnya pengerja dulu 2 tahun di di mana? Motong, di desa perbatasan antara Sulawesi Tengah sama Sulawesi Utara. Tepatnya di Oh, Kecamatan Moutong. oh, jadi situ kan banyak keluarga Kristen lah ya, nggak banyak tantangan ya, nggak begitu banyak tantangan ya. Banyak juga sih kan di sana juga itu bukan mayoritas Kristen, Oh, oke. mayoritas Sulawesi Utara. Muslim. Justru Oh, iya, oh, oke. mayoritas Muslim. Iya, iya, iya. Oke. Waktu pertama kali magang di sana, pasti kan menghadapi manusia yang latar belakangnya beda. Iya, iya. Bagaimana? Ada tantangan atau bagaimana? Ini anak baru kok, baru lulus mau nginjilin saya. Adakah seperti itu? Nah, ceritakan. Puji Tuhan selama saya melayani belum pernah dapat seperti yang Bapak bilang. Cuma dalam melayani peperangan yang pertama itu peperangan diri sendiri. Masih muda kan? Masih punya. Tapi saya justru bersyukurnya masih semenjak usia remaja, saya memang sudah didik ibu rohani saya, sudah dibekali. Katanya kalau sebagai seorang hamba Tuhan kita harus menahan dari segala keinginan daging kita. Dan Alright. untuk supaya kita bisa menang, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi saya pikir begini, Iya. aduh, ini masih anak-anak, kayaknya masih polos, tapi puji Tuhan dengan kepolosan itu dan saya taat, saya tidak terpengaruh. Katanya begini, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu tidak jadi berkat, besok-besok kamu jadi gembala. Apa yang kamu buat semasa muda itu tidak jujur dengan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, nanti kamu akan alami di pelayanan. Jadi saya takut untuk melakukan hal yang salah. Seperti contoh, ada seorang pemuda mau tanya saya, karena saya seorang pemudi kan, masih muda, Ya. saya takut. Saya berpikir saya tidak boleh sembarang terima pendamping saya kalau itu tidak seiman, terus kalau tidak seorang hamba Tuhan, karena saya kan sudah seorang hamba Tuhan.
Amin. seorang pelayan Tuhan. Jadi saya tidak boleh sembarang. Disitulah ajaran itu tertanjap ke saya, jadi saya bisa menahan, dan saya tahu itu bukan karena saya, tapi karena penyerahan hidup saya dengan Tuhan. Karena saya pikir Amin. tapi latar belakang orang tua walaupun Kristen, tapi papa itu seorang hidup yang boleh dikata memang dia cinta Tuhan, tapi sifat anak Tuhan itu tidak ada karena papa itu suka mabuk, suka judi, di kalian itu. Oke. Tapi Oke. saya belajar sebelum saya sekolah, saya belajar tetap hidup jadi anak Tuhan yang rohani karena saya itu dulunya suka main di rumah pastori, di rumah gembala. Masih Oke. kecil saya. Jadi saya sepertinya Di mana itu? Di rumah gembala di mana? Di Palu. tidak di desa, namanya Desa mana? Desa Mantan A. Di Desa Dekat Mantan A. daerah Palu sana. Tidak, di sama-sama sewilayah saya sekarang. Tapi itu dulu kan masih kategori memang masih penduduk, kan mama saya itu masih penduduk asli. Orang suku primitif. Cuman Oh. mereka sudah sudah bergaul. Jadi cerita dulu di zaman dulu orang nenek moyangnya orang tua itu dari pegunungan Oke. yang tidak pakai pakaian, mereka itu terbuat dari kayu. Oh. Itu kan daerah Oke. saya. Di daerah saya sekarang itu kan masih ada orang primitif, masih makan pinang, yang Apa merah-merah. nama desanya apa namanya? Kalau di sini yang masih primitif itu Desa Bohinunuk. Di tempat saya itu masih ada penduduk Oke. asli. Kota Masih yang ada. terdekat apa? Kota yang terdekat dengan desa itu apa? Cuman kecamatan. Ya, Mentah. maksudnya Lalu dekat kabupatennya apa? Lubuk. Lubuk Kotanya Banggai ya? Lubuk Lubuk Banggai. Banggai. Iya. Oke. Berapa jauh dari Lubuk Banggai? Kalau sekarang kan sudah bagus jalannya 2 jam. Kalau dulu Oh. sampai 5-6 jam perjalanan Oh, oke. di kendaraan. Bisnya Iya. juga masih susah, tapi sekarang puji Tuhan sudah bagus, sudah ramai, sudah ada kendaraan. Oh, di Kalau di pedalaman. zaman dulu, ya masih jalan kaki. Kendaraan pertama itu cuma naik sepeda. Oke. Naik sepeda. Pedalaman. Oke. Ya. Iya. Oke. Waktu pertama kali di situ ya, pasti namanya sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Pasti melakukan Matius 28, 19, 20 kan? Amanat agung. Nah, pernah nggak mengalami tantangan dalam melaksanakan amanat agung, menyampaikan kebenaran kepada Bani Kedar? Iya. Ceritakan. Itu saya setelah menikah, Oke. menikah kita buka pelayanan. Itu Oke. jemaatnya cuma 2. Sudah tua, janda 2-2, sudah tua, 1 tuli, 1 buta. 1 tuli, 1 buta. Jadi ditanya pimpinan organisasi saya, ditanya kalau saya sama suami mau melayani di suku pedalaman. Belum ada Oke. tempat, semua tidak ada. Masih pelayanan di rumah jemaat yang ini, ibu janda 2. Yang 1 tuli, 1 buta. Jadi saya sama suami sepakat kita mau melayani. Itu awal mula pelayanan. Dan kita ditantang walaupun notabene orang Kristen, tapi dulu kalau Kristen yang masih di sini kan Kristen Protestan. Kalau di Kristen. Ya. Aduh. Ya, ini COD Pak? Iya. Wah, ya. Nggak tahu berapa? 45.500. Bentar, ada tamu bentar. Karel, lanjutin Pak Karel. Tolong Pak Karel. Saya ada tamu bentar. Oke.
Lanjut Bu Devi ya. Ya, puji Berarti Tuhan. Jadi dulu, Luwuk ya. iya. Jadi dulu itu kalau Protestan di tempat kami dulu itu dianggap kalau gereja lain masuk itu gereja sesat. Di zaman berapa tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sekitar 20 lebih tahun 2000-an yang ya. iya. Di tempat kami itu kalau ada gereja Injil sepenuh yang melayani, mereka lempari batu, mereka bawain tombak, bawain parang, mereka tidak menerima. Dan waktu pelayanan kami pertama itu mereka mengancam untuk membunuh kami. Katanya tidak diperbolehkan, walaupun mereka itu sesuku dengan mama. Kan kalau mama memang satu suku, kalau papa itu Cina. Chinese. Ya. Jadi mereka tidak mengizinkan kami pelayanan. Tapi kami berdoa terus. Jadi kan sudah dibaca di firman Tuhan, memang kalau toh memang diizinkan kita mati syahid ya, kita hadapi. Yang penting firman Tuhan itu harus diberitakan. Kami hanya tanya kepada ibu dua janda ini yang sudah tua, sudah sekitar umur 60-an lebih. Umur 60, ya 60-an. Ditanya kalau mereka siap kami layani, apapun keadaan kami akan siap. Walaupun kami harus terima aniaya apapun, mereka siap. Jadi itu yang membuat kami semangat. Meskipun kami juga kalau dulu seperti kalau kami punya pelayanan itu dilapor di polisi. Katanya kami itu ajaran sesat, dan kami juga masuk ke kantor polisi. Kami hanya berkata, kami kan tidak melakukan yang salah, kami hanya memberitakan firman, dan mereka itu memang sudah maksudnya jemaat pindahan dari mana, jadi kami layani. Tapi puji Tuhan kami tidak sempat ditahan, dan kami terus berjuang. Dan puji Tuhan lewat pelayanan itu, yang tadinya tidak punya gereja, yang tidak punya bangunan apapun, tidak punya tanah, kami berjuang. Walaupun kami juga hidup hanya dengan ayapan firman, artinya tidak punya apa-apa, kami berusaha, dan puji Tuhan, Tuhan berkati pelayanan yang pertama itu, yang di dua janda itu bisa terbangun gereja, punya bertambah jemaat, karena pelayanan dengan penuh kesabaran, tantangan, tapi kami lewati dengan penuh sukacita, punya keberanian. Kami hanya libatkan Tuhan. Oke. Ya. Sebentar Ibu, yang keluarga dari Ibu janda itu gimana Bu? Mereka juga awalnya dari anak-anak dari satu ibu ini, dia juga tidak mau menerima. Dia tidak mau menerima, mereka juga mengancam, mereka pakai masyarakat. Cuman puji Tuhan sebelum itu ada hamba Tuhan yang sebelumnya, sebelum kami, ada orang tua rohani kami yang awal mula buka pelayanan di sana itu, mereka berkata, jangan kita mengganggu, karena waktu mereka mengganggu sementara ibadah kita puji-pujian dilempar batu. Ada itu hamba Tuhan sebelum saya itu ditonjok sampai giginya jatuh. Nah, mereka yang tonjok itu, yang lempar batu, yang ngancam, mereka semua kena tulah. Kena tulah. Ada yang apa ya, kalau bahasa Indonesia bilang mereka terjerat terus luka begitu, ada yang tersiram air panas. Jadi banyak kejadian yang terjadi di zaman sebelum saya pelayanan. Jadi ada sebagian masyarakat itu mengingatkan teman-teman yang lain, jangan coba-coba kita mau halangi pelayanan mereka. Jangan sampai kita juga kena tulah. Mereka jadi takut. Jadi ada yang turut yang membantu kami, masyarakat di tempat itu yang sudah mengalami mengalami musibah waktu mereka mengganggu pelayanan sebelum saya itu, mereka yang Tuhan pakai mau ganti berperang untuk menghadapi mereka yang mau halangi pelayanan kami. Itu Tuhan punya cara. Ya.
sudah ada jemaat sebelumnya ya? Sudah ada, tapi mereka itu bergabung di pelayanan satu. Di tempat itu belum pernah, cuman jadi pos pelayanan dulunya. Ya. Mungkin saya masih baru 2, 3, 4 tahun. Waktu itu saya 2, 3, 4 tahun atau 5 tahun. Ada orang tua punya gembala yang pelayanan, tapi di tempat itu belum ada gereja, cuman tempat pos PI, karena ada jemaat mereka datang layani. Tapi kalau mereka gereja, 3 kampung mereka lewati, 3 desa yang mereka lewati untuk pergi ke gereja. Jadi di desa itu yang kami layani. Ya, lanjut Ibu. Ya, Terus anak yang pelayanan Ibu sekarang bagaimana? Nah, kami di situ hanya pelayanan 7 tahun. Sudah berkembang, kami diizinkan pindah lagi. Diizinkan oleh organisasi kami untuk kami pelayanan di satu tempat. Yang jumlah jiwanya itu hanya 5 jiwa. Belum kakak, belum. Cuma 5 jiwa. Ada bapak, ada ibu, ada pemuda. Satu keluarga ya? Jadi mungkin saya bilang saya diutus Tuhan itu bukan hanya pelayanan tapi membangun. Sampai saya bilang begini, aduh sama-sama suami. Tapi karena saya panggil suami papi, nanti kalau kita pelayanan terus kayaknya kita membangun terus. Di pelayanan pertama itu sudah dikasih motor kita jual untuk bangun. Cincin kawin juga kita korbanin untuk pembangunan. Karena gimana mau minta sama janda, persembahan mereka cuma sayur biasa, gembala yang kasih makan ke jemaat. Kasihan kan sudah juta satu janda. Jadi sedangkan kami juga ini hidup cuman bergantung, kan pelayanan kami itu kan tidak ada PK-nya, tidak ada. Seperti pelayanan sukarela. Kalau dikasih puji Tuhan, tidak dikasih puji Tuhan. Bersyukur saja. Ya, itu pelayanan kami. Jadi terus karena pelayanan di situ sudah saya dapat tanah, saya bangun gereja, terus kami dipindah lagi di satu desa namanya Desa Gonohop. Tapi masih satu putaran wilayah yang sama, wilayah Bunta, tidak jauh-jauh. Di situ juga gerejanya bocor-bocor, cuman menangnya aduh jiwanya 5. Saya bilang aduh Tuhan gimana ini. Tapi waktu pindah saya minta tanda sama Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang utus, saya percaya Tuhan pasti bela. Tapi untuk saya mau tinggalkan saya takut, jangan seperti yang ada pengalaman teman orang tua rohani kami, karena keinginan mereka sendiri yang pindah, hanya pelayanan mereka itu sulit, susah air, sebagaimana. Pokoknya mengerikan. Saya takut dari pengalaman itu, saya belajar dari itu. Saya tidak mau kalau bukan Tuhan yang perintahkan. Saya tidak mau lihat jiwa, banyak jiwa saya pindah, saya tidak. Seperti itu saya bilang, saya minta tanda kalau memang ini Tuhan punya kehendak, kita berdoa berpuasa. Amin. Dan saya bikin cabut lot kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu, saya minta maaf kalau kurang mengerti. Terus itu desa yang kami tinggali dengan desa yang kami pindah, ternyata yang kami dapat itu 3 orang, suami, anak pertama sama saya. Itu desa yang kita mau tempati, yang mau dipindahin. Saya bilang, oh berarti ini kehendak Tuhan. Saya percaya, saya bilang begini, Tuhan saya tidak puas. Kalau memang ini Tuhan suruh saya di pelayanan, saya minta jiwa. Saya tidak minta banyak, tapi saya minta bukti jiwa harus ada. Tidak setahun Tuhan kirim jiwa. Dan puji Tuhan, sebulan kami di pelayanan baru, dikirim jiwa baru. Amin. Dan lewat mimpi. Dan walaupun gerejanya di tempat yang sudah kami tinggalkan itu sudah bangunan bagus, sudah atap seng, tapi yang saya pindah itu atap rumbia sudah bocor-bocor. Kalau hujan, terus kita pindah-pindah, tidak tidur, kita pindah-pindah cari tempat yang tidak bocor. Tapi ya ini dengan karena patuh kepada pimpinan dan dengar suara Tuhan, puji Tuhan, di situ dari 5 jiwa jadi 37 jiwa. Wow. Sekitar 8 kakak atau 9 kakak. Iya. Oke.
Iya. Oke, Dan terima kasih. Ya. iya. Oke, terima Sampai kasih Pak Karel. Terima kasih Pak Karel. Tadi ada tamu. Oke, ya, saya lanjut ya. Oke, ya, Bu, saya lihat wah perjuangan betul ya. ya. Perjuangan betul ya. Tidak mudah ya untuk menjadi melayani Tuhan, tidak mudah ya. Kalau Ya, tidak punya hati, Pak, tidak kalau punya cuma hati. Iya, betul. nggak Ya, bisa. tapi begitulah ya. Seperti Abraham, istrinya mandul, tapi keturunannya seperti bintang di langit loh. Ya, Yakub yang pincang, tapi dia menurunkan 12 suku Israel. Jadi iya, bukan tidak hal yang tidak mustahil. Kalau iya, Tuhan bisa pakai Abraham, bisa pakai Yakub, bisa pakai Daud, Tuhan bisa pakai Ibu Delvi. Itu yang kita harus proklamirkan, deklarasikan. Setiap iya, hari kita harus imani, hidupi firman itu. Pasti Tuhan pasti mampukan. Tuhan iya, tidak mencari orang yang pandai. Tuhan mencari orang yang mau iya, melayani. Nah, tidak banyak orang yang mau. Nah, itulah pentingnya kita jaga relasi kita dengan Tuhan ya. Caranya iya. dengan relasi ya, kita harus berdisiplin rohani, mau berdisiplin rohani, bangun mesbah doa, baca Alkitab, ya, sharing Kuncinya firman, kalau kunci jadi itu. Ya, iya. oke. Jadi selama ini saya nggak ngikutin tadi saya pas keluar. Eh, Tidak ada tantangan ya dari Bani Kedar ya untuk di gereja Selama di situ. iya tidak ada. Selama ini dan terus saya kan sudah 3 tempat pelayanan. Oke, Mungkin ya Tuhan perintahkan untuk memberkati pelayanan-pelayanannya. Terakhir saya ada di lingkungan orang-orang Kedar. Sekarang saya di oke, lingkungan orang-orang Kedar. oke. Puji Tuhan, justru mereka yang menopang saya di pelayanan. Amin. Persembahan mereka begini cerita. Jadi saya sekarang pelayanan di tempat yang baru lagi. Jadi saya sudah 3 kali pindah. Oke, Nah, terus yang di tempat sekarang sudah mau 20 hampir 20 tahun, sudah 5 16 17 tahun, 17 tahun. oke, Di tempat oke, yang di tempat yang pertama 7 tahun, di tempat kedua 8 tahun, di tempat sekarang hampir 20 tahun yang oke, sampai suami meninggal di tempat sekarang. oke. Iya. Kalau di tempat sekarang memang di sekitar dikelilingi oleh orang Kedar. Tapi di sini Ya, cuma 2 desa. Agak oke. jauh-jauh. Jadi dari kecamatan itu 23 kilo. Enggak ada Oh, iya. kampung. Enggak ada kampung. Oh, Cuman laut, gunung, laut, gunung, laut, gunung. Terus dapat 2 oke, desa. Jadi saya ini dibawa, saya naik ke gunungnya. Jadi di jalan transnya itu orang Kedar, saya masuk ke dalamnya. oke. Nah, di dalamnya itu mayoritas 100% orang Kristen semua. Ya, alright, oke. Ya, oke. Selama ini pasti ada apa? Ya, semacam tantangan nggak mungkin dari perangkat desa atau apa yang mungkin melihat pelayanan ibu ini yang menggebu-gebu. Ada nggak tantangan dari perangkat-perangkat desa? Oh, puji Tuhannya mungkin karena yang membuat kami itu bisa aman dari pemerintah-pemerintah karena kami dekat dengan Hmm, mereka. amin. Seperti Bani Kedar. Justru dulu Oke. saya suka peternak babi. Justru Wah, yang kasih makanan babi itu orang-orang Kedar. lo Orang ampun. Kedar yang ngantarin. Karena kami sama suami eh, buat silaturahmi dengan mereka. Kalau hari raya Oke. kita datangi, terus kita doakan. Tapi sepertinya kita berhikmat mendoakan, kita nggak tahu itu salah atau bagaimana. Awal itu kami mendoakan begini mereka. Ya Allah yang berkuasa, lihat di hari Idul Fitri mereka begini-begini. Kami doakan. Terus ada yang bilang begini, aduh Pak Pendeta, kami terharu Pak Pendeta. Imam kami nggak pernah doakan kami, tapi Bapak Pendeta yang doakan kami di hari raya Idul Fitri. Jadi berarti saya bilang mereka senang juga. Terus Amin. akhirnya di tahun sebelumnya itu kalau kami di sini mereka panen cengkeh, mereka kasih.
persembahan, kasih Ah, persembahan. Justru oke. orang kedar yang ngasih, kalau sesama nggak ada. Justru orang kedar yang Tuhan pakai memberkati. Amin. Oke, Iya. oke, oke. Ya, ya. Oke, jadi bersyukur ya mereka masyarakat di sana bisa diberkati dengan peternakan babi. Tapi Iya, ya. iya, tapi di zaman-zaman kata sebelumnya itu mereka agaknya nggak mau kerjasama. Saya saja kesaksian di sini Oke. waktu saya masuk, saya sama pendeta Protestan itu kerjasama yang baik. Justru saya dikasih kebun sama Bapak Pendeta. Oh, Bapak Pendeta Protestan kasihkan kebun. Saya bilang jarang kedengaran pendeta sama pendeta akur. Kan kebanyakan teman-teman kesaksian di kampung itu pada mereka, karena pengalaman saya di sebelum-sebelumnya di kampung-kampung yang saya layani itu tidak seperti itu. oke. Tapi serta kehadiran kami ya mungkin mengubah suasana. Tapi Amin. identiknya bagaimana kita bisa silaturahmi dengan mereka, kita kasih pandangan yang baik kepada mereka. Jadi saya percaya cuma yang paling tantangan saya itu dari dalam. Aduh, luar biasa itu. Tantangan Ceritakan dari dalam siapa? Siapa? Maksudnya dari dalam apa itu? maksudnya biasanya dari sesama kita Kristen itu yang Oh, yang sesama jemaat kah? jemaat ada Tidak. sedikit-sedikit lah. Biasa Oh, kan? Biasanya oke. namanya itu 10 kepala berbeda pendapat. Itu pasti ada. Oke. Iya, Maksudnya yang tantangan dari mana? Dari gereja lain kah? iya, gereja Oh, lain. oke, oke. Apa itu? Mereka nggak suka dengan pelayanan kita. Mereka banyak kasih doktrin, oh kalau gini begini 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 begini. Tapi saya percaya itu hanya bumbu-bumbu supaya kita semakin semangat dekat dengan Tuhan, Amin. Ya, semakin ya, ya. banyak banyak dekat duduk di kaki Tuhan. Kalau mau Ya. berperang dengan perkataan kan tidak bisa. Jadi hanya berperang dengan air mata. Oke, oke, oke. Ya, ya. Dan satu Oke. kesaksian saya, ya Pak, mungkin Ya, tidak ditanya, saya bersaksi saya sebagai seorang ibu janda yang ditinggal suami. Memang awalnya itu saya berat sekali. Saya bilang saya harus menghidupi anak-anak yang masih sangat kecil, kan sudah 5 tahun. Anak ya. iya, yang tua barusan menikah. Baru yang kedua baru SMP. Yang ketiga baru SD. Yang iya SMP, SD sama belum sekolah. Ditinggal suami. Us. Iya, Oh, setahun. Anak yang paling kecil. Saya bilang begini, apa Tuhan saya bisa kuat, saya mampu menghadapi jemaat ini yang memang notabene itu tanduknya itu tajam-tajam sekali. Aduh Tuhan, masih hidup suami saja saya bilang. Udah berapa kali kita sepertinya mau digoyahkan, mau ingin dikeluarkan. Cuma hanya saya bilang, aduh Tuhan, saya capek Tuhan, saya tidak mau keluar-keluar lagi. Kalau memang Tuhan panggil, mau gimana? Aduh Tuhan, kalau bolehlah Tuhan, jangan, biar saja saya hadapi masalah seberat apapun. Tapi kalau boleh saya jangan keluar-keluar lagi Tuhan. Saya tidak kuat kalau saya seorang janda harus pindah-pindah lagi. Kalau masih punya suami bisa. Tapi saya bilang sekarang Tuhan kalau bisa tidak usah pindah-pindah di sini saja. oke, oke. Ya. Oke, dari keluarga Ibu ya, keluarga besar Ibu Delvi. Adakah yang belum percaya Tuhan Yesus? Masih ada. Masih Ada. banyak. Oke. Masih terlalu banyak. Eh, Masih keluarga terlalu. besar kah? Keluarga besar. Iya. Keluarga Oh, besar apa. Masih ada yang Buddha. iya, iya. Kan Papa Chinese. Kalau Oh, orang suku, boleh kata orang bilang suku terasing, suku penduduk asli. oh, oke. Iya. Oh, masih banyak yang belum mengenal ya. Nah, itu Iya. jadi salibnya Ibu Delvi ya. Salib Iya. Ibu Delvi untuk Ibu Pikul sampai Iya. mereka mau mengenal caranya gimana, mungkin dengan berdoa, dengan hidup dengan teladan ya. Lead by example ya. Iya. Teladan, karena teladan itu berbicara 1000 kali lebih kuat ya. Iya. Oke, very good ya, itulah salib yang Ibu
Delvi Pikul. Oke, Ya. dari saya kira saya sudah, mungkin Pak Bambang atau Pak Karel ada yang mau ditanyakan. Pak Bambang boleh buka kameranya. Kalau mau bertanya silakan. Mungkin saya duluan, Pak. Oh ya Pak, Kak Karel silakan Ya, Pak. ya. Terima kasih, Bu Delvi. Iya, Selama ini kita punya wanita-wanita hebat ya. iya. Iya Itu betul. ada Ibu Nisa dari ya, Pasuruan, ya kan. Kemudian ada Ibu Erli dari Bengkulu, ya. Oh, Bu Erli hadir ya. Oh, Bengkulu hadir. Mantap. Ya. Ada Shalom, ya, Bu Ibu Erli. Erli mana tadi? Ya, Bu Erli Bengkulu itu Halo, salam Pak wanita-wanita Andre. hebat. Oke. Ya, Mas Bu siang, Oh, Bu Bu Andre. Nisa Erli. ada. Bu Nisa ada juga. Oh, mantap. Shalom Bu Nisa. Saya Yang wanita. dengar aja Pak Andre ya. Oke, gak apa-apa. Ya. Ya. Untuk Bu Delvi ya. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu manusia juga. Ya. Iya, betul. Iya. Pernahkah Ibu dalam keluarga itu mengeluh sama Tuhan? Atau katakan Tuhan itu, ya kasar Tuhan itu kok jahat ya. Bagaimana penerimaan Ibu waktu suaminya meninggal? Justru saya takut mengeluh karena saya yang waktu suami mau dipanggil Tuhan, suami suruh khotbah hari Minggu, kan suami meninggal hari Senin. Hari Minggu saya disuruh khotbah, saya khotbah janda, seorang janda. Bagaimana seorang janda yang menghadapi masalah yang besar, yang anaknya, yang ketika suaminya meninggal terus dia mengeluh ke Imam Eli. Ya. Dia ini harus membayar hutang-hutang. Terus nggak punya uang, anaknya 2, yang laki-laki itu yang harus jadi taruhan. Saya bilang, jadi itu khotbah saya kasih ke jemaat, mau menghadapi perayaan Natal waktu itu. Artinya saya bawa jemaat, sesulit apapun, kita harus jangan sampai salah pegangan hidup. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Jadi saya mau takut mengeluh karena saya yang sudah khotbah. Ternyata khotbah itu untuk pribadi saya sendiri. Khotbah saya itu untuk saya punya diri sendiri. Jadi waktu itu saya dapat hadapi ini. Belum langsung dengar itu, belum langsung diingatkan itu firman Tuhan. Cuman saya bilang, kenapa di saat mau hadapi perayaan Natal, suami kan ditinggal, tidak ikut Natal perdana di 2018 atau 2019 itu suami meninggal. Perdana untuk wilayah, kan kami kalau di wilayah sini, di wilayah Buntas sini biasa pergi-pergi begitu. Kayak di sini kan kalau organisasi saya 19 sidang. Jadi setiap malam pergi-pergi begitu, saling saling silaturahmi begitu. Iya. Ya. Kalau orang Manado bilang Mapalus. Kalau orang Manado bilang, tahu kalau orang bahasa Indonesia seperti apa, saya kurang masih belajar dengan Indonesia. Ya. Gitu. Terus saya pulang, suami meninggal. Saya hanya bilang, Tuhan, saya terima apapun keputusan Tuhan. Saya tahu tidak ada rancangan Tuhan. Dan saya yang lebih luar biasanya, di saat itu saya tidak ada satu kalimat untuk mengeluh dengan Tuhan. Kenapa Tuhan harus seperti ini? Tidak. Saya malah jadi takut karena saya bawa firman. Langsung diingatkan itu firman Tuhan. Ternyata itu firman untuk saya. Sampai saya mau menangis sekeras pun, saya jadi malu. Nanti dibilang jemaat, kok dia yang khotbah kemarin, dia yang hancur-hancuran. Seperti saya malu, mau nangis sampai keras, sehancur-hancurnya saya malu. Nanti dilihat, kok ibu gembala, ternyata khotbahnya itu enggak betul, enggak sesuai dengan apa yang dia perkatakan. Jadi saya itu terngiang-ngiang dengan khotbah saya. Jadi untuk saya mau nangis separah-parah, saya takut. Saya bilang bukan takut karena takut nanti mereka bilang, oh ternyata firman itu hanya dia sampaikan, bukan untuk dia tidak bisa praktekkan untuk dirinya sendiri. Sampai ada mungkin Roh Kudus yang bicara,
Gimana kamu nanti kuatkan orang lain kalau kamu dilihat hancur-hancur seperti ini? Jadi saya langsung diingatkan Roh Kudus. Tidak boleh. Justru lewat kematian suami banyak yang bilang, kayaknya kamu Delvi itu tidak berduka. Kayaknya kamu itu yang masalah terbesar yang saya alami itu sampai mereka berkata, mungkin kamu senang ya suami kamu meninggal. Kayaknya tidak kelihatan di muka kamu itu ada sedih-sedihnya. Tapi malah bersuka cita suami kamu meninggal. Saya bilang, cuma mereka tidak tahu hati saya seperti apa. Tapi saya mau belajar tampil di depan orang banyak itu kuat. Padahal hati saya itu rapuh sebenarnya. Tapi saya mau belajar, saya jadi teladan. Bagaimana memang mengikuti Tuhan. Gitu. Terima kasih Bu Delvi. Ya. Lanjut Pak Andri. Jadi saya Andre. harus belajar kuat. Ya. Memang ada terlintas di hati saya begini, Tuhan, bagaimana saya menghidupi anak-anak saya. Sedangkan dengan suami terkadang kan mungkin Bapak tahu kalau pelayanan kami di desa terkadang untuk mencukupi kebutuhan itu suami pergi minta pelayanan di teman untuk menambah kebutuhan kami di pelayanan. Saya cuma hanya berharap begini, Tuhan, kalau saya seperti suami, kalau tidak mungkin untuk menambah kebutuhan, siapa yang layani? Sedangkan hanya saya seorang diri jadi gembala. Siapa lagi yang mau gantiin? Kan tidak mungkin tamu datang saya pergi. Begitu toh. Jadi hanya saya bilang begini, saya tidak akan pernah khawatir. Saya hanya percaya Tuhan sanggup menyediakan. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu mengadakan. Saya jujur ya, saya mau bersaksi. Bukan berarti saya minta dikasihani, tidak. Artinya bagaimana saya bisa lewati pergumulan ini. Persembahan saya itu paling tinggi itu 100.000 seminggu. Paling tinggi. Dan saya harus menghidupi 4 orang anak. Sementara sekolah, dan sekolahnya itu jauh, harus naik motor. Sekolah anak saya itu SMP, SMA itu ditempuh 10 kilo. 10 kilometer. Jadi setiap hari harus keluar doi bensin. Walaupun mungkin jajan biar tidak dikasih boleh, tapi uang bensin mau dengan tidak mau harus berusaha. Kalau tidak, anak-anak tidak bisa sekolah. Saya hanya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menyediakan. Dan saya juga harus menghidupi orang tua dengan saya. Ya. Karena saya anak yang paling tertua, jadi orang tua dengan saya. Saya kan punya adik-adik kecil, saya yang paling besar. Saya sudah besar sekali, baru saya punya adik kecil-kecil. Jadi saya semua yang menanggung beban itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan. Saya percaya, saya hanya bilang begini, Tuhan, saya belajar bersyukur. Saya bilang begini, apapun yang Tuhan kasih, saya percaya itu cukup untuk seminggu. Walaupun secara manusia itu mustahil. Tapi saya percaya Tuhan pasti mencukupkan untuk kebutuhan saya. Amin. Sedangkan anak saya saja yang kuliah sampai waktu dia mau SMA, SMP, dan sekarang yang sudah lulus bisa kuliah di Jakarta, itu saya bilang hanya begini sama anak-anak. Anak-anak harus memahami, Mami, ya, kita belajar bersyukur. Mami tidak bisa kasih pendidikan lebih. Kita berpadanan saja apa yang ada. Tapi percaya saja, Tuhan pasti selalu menyediakan yang kita butuhkan. Dan puji Tuhan, ketika anak saya yang kedua yang sekarang kuliah, itu dapat biaya dari Opa Ais yang sudah angkat saya sebagai anak mereka. Mereka yang sekolahin langsung ditelepon waktu dia mau lulus SMA, katanya, Delvi, anak kamu itu bawa saja di Jakarta. Saya langsung bilang begini, terus saya mau kuliahin dengan apa? Berarti yang saya punya kebun ini yang dikasih Pak Pendeta itu Protestan, saya mau jual. Sedangkan hanya itu satu-satunya yang bisa menopang saya, yang walaupun saya kan tanam cingkeh, yang walaupun belum berbuah, saya pikir itu satu-satunya peninggalan harta. Jadi saya bilang, aduh,
Kalau saya mau jual untuk sekolahin anak, saya bilang ya biarlah. Tapi katanya enggak, kamu harus bawa. Nanti mami yang ongkos sama papi, kamu sekolahin anak kamu. Saya tanya, sekolah apa? Nanti jadi perawat. Saya bilang, saya tanya anak, kamu mau nggak? Saya mana-mana mami. Walaupun itu bukan tujuan sekolahnya, tapi puji Tuhan. Anak saya bisa kuliah, saya bilang itu hanya kemurahan Tuhan. Sampai sekarang pun saya hanya bergantung dengan Tuhan. Hidup saya itu hanya bergantung dengan Tuhan. Sebab saya bilang kalau saya hanya mengandalkan manusia, saya tidak bisa hidup. Walaupun saya punya Amin. jemaat, karena jemaat saya juga itu mereka pun berusaha cuman petani. Dan mereka itu pergi-pergi ke kebun, tidur-tidur di kebun, tidak pulang-pulang. Jadi hanya nanti Jumat, Sabtu, Minggu mereka baru ada di kampung. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Delvi ya. Ya, Sekiannya ya. Minta maaf ya kalau kami ingatkan kembali memori. aduh, Memori tidak beberapa malah. tahun yang lalu ya. Minta Enggak, maaf Ibu Delvi ya. enggak apa-apa. Malah saya itu bersyukur saya bisa sharing. Artinya begini, jangan pernah mengeluh apapun keadaan kita itu jangan pernah Amin. mengeluh. Saya itu belajar dari awal itu suami Tuhan panggil saya takut mau mengeluh karena saya yang khotbah. Jadi saya bilang Ya. begini, saya selalu terngiang-ngiang. Gimana saya Janda kuatkan sarbat ya. saya Janda di sarbat. seorang iya saya rapuh. Sedangkan firman Tuhan itu saya harus hidupi dan saya harus praktekkan. Enggak boleh Amin. enggak. Ya. Nanti saya jadi pendusta, saya jadi pembohong. Saya bilang saudara kuat, padahal saya sendiri yang hancur. Amin. Nanti jemaat bilang pendeta ke Bapak dusta ya. Iya, betul. Iya, benar. Ya. Oke. Ya, Oke. iya. Oke. Dan Oke. Kasih, Pak. ada lagi kesaksian Lanjut. saya yang lebih luar Oke. biasa. Saya bilang kan mereka tanya, kan saya masih muda, baru 40-an. Tanya, kok Ibu Pendeta belum bisa move on? Saya bilang, saya masih punya tugas besar. Tugas apa? Saya bilang, saya punya gereja sudah tua, kayunya sudah rapuh. Saya bilang begini, meskipun saya tidak punya donatur, saya mesti membangun gereja. Tanya, Amin. dananya dari mana? Saya bilang, saya punya dana dari Tuhan Yesus. Amin. Di Tuhan berkati sekarang saya kalau bisa nanti sebentar saya kasih video saya kirim sama Bapak Andre ya atau saya puji Tuhan itu bisa berdiri semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah kenal. Amin. Jakarta dia minta saya bilang, Ibu Delvi, saya bilang saya enggak pernah saya dikasih kesempatan khotbah, saya enggak pernah sentil, saya membangun, saya begini enggak pernah. Kalau saya dikasih kesempatan khotbah, saya cuma khotbah firman. Terus ditanya, di sana lagi kegiatan apa? Saya bilang, oh kalau saya kegiatan pelayanan, mungkin ada membangun atau pesan. Oh iya saya membangun gereja sekarang. Gerejanya yang dulunya 6x12. Sekarang jadi 8,5x18. Jadi gereja di dalam. Tuhan. Iya, saya bilang biar jadi seorang janda harus kuat dan harus punya smart. Saya bilang walaupun kita seorang perempuan harus tunjukkan bisa jadi laki-laki. Ya. Amin. Wah, luar biasa. Boleh cengeng, nggak boleh cengeng, nggak boleh. Oke. Ini hanya keluar air mata karena mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Oke, wanita perkasa tiap hari ini kita. Terima kasih Bu Delvi ya. Sebetulnya masih banyak pertanyaan saya masih banyak ya. Tapi waktu ini terbatas. Jadi nanti sesi kedua nanti saya undang lagi Bu Delvi nanti kapan-kapan sesi. Jadi saya bersyukur ya kita semua dikuatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Ibu Delvi menghidupi 1 Korintus 10:13 ya, pencobaan itu pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi. Ya, itu firman Tuhan loh, 1 Korintus 10:13. Iya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, disitulah. Oke, terima kasih Bu Delvi atas waktunya karena waktu ini terbatas. Nanti kalau Bu Delvi ada kesempatan bisa ikut terus
ini sebentar lagi akan sharing firman. Tapi kalau Bu Delvi ada kegiatan jemaat nggak apa-apa, live nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya masih ikuti kok. Cuma nanya sebentar, saya ada Nggak apa-apa. Boleh, boleh. undangan untuk doakan jemaat yang jauh juga, sekitar 45 kilo dari rumah. Oh, oke. Kena stroke. Iya, iya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ini kan sebentar lagi kita akan sharing firman. Firmannya pendek saja kok. 2 Timotius 2. Saya ikut, kecuali kan mereka mau jemput sama mobil. Jadi kalau oh ya, enggak apa-apa. Baru saya keluar, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Bebas saja. Jadi Bapak bersyukur nanti sebisanya kalau nggak ada kesempatan kalau ada kesempatan kita ada di sini setiap hari Senin sampai hari Kamis. Setiap jam 1 siang mulai waktu Indonesia Barat. Ya mungkin beda 1 jam ya dengan. Iya. Kalau di sini jam 2. Jam 2. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Delvi atas sharing kesaksiannya, menguatkan kita semua. Jadi jangan pernah takut. Kita harus terus punya semangat on fire ya, on fire terus. Kita terus jaga relasi kita lebih intim lagi dengan Tuhan supaya kita punya akses masuk. Pastikan hidup kita ada di barisan yang tepat, barisan Kristus. Hanya ada 2 barisan Kristus atau barisan anti Kristus. Kita harus pastikan kita ada di barisan yang tepat supaya kita tidak ditolak. Matius 7, 21 sampai 23 jangan sampai keluar. Kita harus tetap tepat, kita laksanakan amanat agung itu untuk terus memuridkan. Makasih Bu Delvi, tetap semangat ya. Tetap semangat. Yesus memberkati. Oke. Mantap. Salam Pak Andre. Halo Pak Andre. Saya izin Pak. Nanti ada kelas Alkitab mitra jemaat di tempat saya. Oh iya. Terima matur nuwun Pak Trisolo. Matur nuwun, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andre. Ya, makasih Bu Delvi. Iya, Tuhan berkati. Iya, sahabat saya nih dari Malang nih. Pak Trisolo. Ini ikut seperti Pak Adil dulu Pak mitra jemaat sehari ke-8 ini. Oh iya, oke. Ya. Ya, makasih. Siap. Makasih Adil. Ya. Oke, monggo Pak Karel. Ya. Terima kasih Bapak-bapak yang masih bersama kami, masih ada Pak Sis, ada Ibu Erli dari Bengkulu, Pak Walter ya dari Jakarta, Pak Bambang ya masih bersama kita pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan Zoom kita siang hari ini. Kita sudah diarahkan dengan flyer yang ada untuk sharing firman Tuhan dari surat kiriman Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua. Ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ya. Saya akan bacakan Pak Siswanto. Halo Pak Sis. Ada Malang. Monitor ya. Pak Sis. Oke, ya. Saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Dengan satu perikop panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Itu firman Tuhan dari 2 Timotius 2, 1 sampai dengan yang ketiga. Ya. Prelognya saya baca Pak. Oke. Ya monggo Pak Sis. Silakan Pak Sis. Oke, prolognya pada siang hari ini berjudul Murid Sejati Melipat Gandakan Dirinya. Di dalam renungan hari ini kita melihat kerinduan Paulus sebagai seorang murid sejati.
dia berkata kepada Timotius muridnya, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Mengapa Paulus memberi arahan yang demikian? Karena dia rindu untuk melipat gandakan dirinya sebagai murid agar nama Tuhan dimuliakan. Murid sejati pasti melipat gandakan dirinya untuk murid yang lain. Oleh karena itu dia menyarankan kepada Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jika kita adalah seorang murid Kristus yang sejati, pasti kita merindukan hal yang sama, yaitu melipat gandakan diri kita sebagai murid. Siapakah Anda sebagai murid untuk melipat gandakan diri kepada orang lain sebagai murid juga? Demikian Pak perikop kita siang ini. Oke, terima kasih Pak Sis yang sudah sampaikan prolognya untuk siang hari ini. Sebelum Pak Andre bagikan dalam breakout room, ada pengantar dari saya sedikit. Agak menarik ini ya. Di bawah judul panggilan untuk ikut menderita. Ya. Panggilan, biasanya kan panggilan itu untuk orang senang ya. Tapi ini kok panggilan untuk ikut menderita. Ya. Dari Bu Delvi ya di Luwuk ya. Ini panggilan untuk menderita Ibu, bukan panggilan untuk bersenang-senang di desa. Dapat jemaat, satu dia buta, satu dia tuli, aneh-aneh. Ikut menderita ya. Tapi itulah kita akan bahas bersama-sama dalam breakout room. Monggo Pak Andre. Oke. Kenapa ini Bu Erli? Bu Erli nggak monitor kah? Halo. Oke. Mantap. Semua udah balik kah? Belum ya? Udah balik semua nih. Pak Bambang mana? Nggak lihat ya? Ada ya? Ada Pak. Pak Bambang ada. Ada Pak. Oke, mantap. Ya. Ini ya. ini prajurit ini. Iya, tinggal 6 orang aja, lainnya sudah live ya. Lainnya live. Yang lain sudah live tadi, lainnya. Bu Nisa sudah live. Live. Ini sudah live ya. Bu Erli juga live. Ya. Bu Nisa juga dari Pasuruan live. Live, oke. Ya. Oke. Buka mic, Bu Delvi, buka mic-nya Bu. Bu Delvi,
mau ada tambahan apa Bu Delvi? Buka mikrofonnya Bu. Mikrofonnya dibuka. Oh gitu. Dapat kesaksian baru Pak. Tadi Mantap. ternyata ini Ibu Omilia ya, Wotulo punya Ya. teman bidan desa di sini. Ternyata dia Oke. cari tahu, ternyata benar. Oh, ternyata Ibu Delvi ini dikenal juga sama itu temannya ini. Ibu Omelia Wotulo. Iya, dia Muslim. Tapi sama saya itu teman baik sekali. Ternyata temannya juga ibu ini Wotulo, Ibu Lia. Ibu Lia. Oke. Bu Lia ya. Baru ketemu di sini ya. Baru dapat ya. Iya. Enggak, temannya Ibu Lia ini, Wotulo ini. Wotulo ya. Iya, Muslim, suster. Maksudnya bidan-bidan desa sini. Muslim. Tahu-taunya saya juga sama itu bidan desa tuh teman baik. Biar dia Muslim, kalau saya sakit tengah malam dia datang. Kalau teman lain nggak mau dia. Tapi kalau sama saya pendeta dia mau. Dia mau. Oh, oke. Boleh ditangkap itu. Boleh tangkap jiwanya. Iya, amin. Oke. Mana Bu Lia? Halo Bu Lia. Ya, shalom, selamat Shalom. siang. Selamat bergabung lagi ya. Selamat bergabung lagi Bu. Saya lagi bisa nih Pak Andre, minta maaf ya kalau selama ini. Ini saya dari tadi diganggu-ganggu nih, makanya saya keluar masuk. Siapa ganggu? Siapa ganggu? Cucu, cucu. Kan saya curhat Bapak nih agak sulit karena cucu nih Pak, jaga cucu nih kebetulan. Iya. Yang ini di mana? Di Jakarta? Di Jakarta kah? Saya di Bekasi Pak. Kan waktu itu saya di Cibubur. Oh, Cibubur. Sekarang di Bekasi. Iya, Cibubur kan rumah anak saya. Nah, sekarang saya di rumah saya sendiri, Pak, di Bekasi. Karena cucu-cucu lagi nginep di sini semua, udah berapa hari ya? Udah mau seminggu karena ada kendala di sana, Pak, di Cibubur, air lagi mati, mesinnya jadi lagi rusak. Jadi lagi sementara baru mau dibetulin, Pak. Makanya ini gabung lagi di sini. Iya. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada asal ya, ada. Makanya saya bersyukur. Nggak tahu tadi akhirnya saya bilang saya mau ikutan, ternyata cara Tuhan. Ternyata cara pas Tuhan. Itu cara luar biasa Tuhan ya. Itu. Ibu ini Ibu lihat ya, langsung masuk kamar dia ini. Itu dia. Itu dia. Penasaran langsung datang ke sini. Benar itu kalau datang sini. Saya dulu penasaran di telepon saya nggak angkat. Nih, ini. Iya. Ibu bidan ya. Itu sahabat Ibu saya bidan ya. Ternyata sahabatnya Ibu Pendeta juga. Mantap. Ya ampun, begitu. Dunia itu begitu kecil ya. Dunia begitu sempit. Saya nggak tahu bisa kenal sama Ibu Delvi bagaimana caranya. Saya pun bingung juga ya. Iya, Bapak. Kenapa bisa Bu Pendeta? Itu cara Tuhan. Bisa gabung. Ceritanya gimana itu, Pak? Dari kemarin tuh saya kenapa ini? Itu dia. Penasaran sih. Ibu bidan Iya, saya panggilnya Adik Tia, Pak. Adik saya, jadi saya anggap adik dia. Dia panggil saya kakak. Kakak ya. Kalau ke Jakarta dia ke rumah saya. Ada main ke rumah saya. Langsung didatangi sama ibu susternya ini. Nih. Itu datang dia. Langsung senang dia. Langsung senang susternya. Di telepon kan tidak masuk. Paling bilang, mungkin kan ibu tadi bilang ada Zoom. Iya. Oh iya. Singgah ya? Oke. Yang mau liatin pasien. Itu cara Tuhan itu luar biasa. Iya, betul. Iya, tahu-tahu kenal sama Bu Delvi, kenal lagi sama, nanti besok ada lagi yang dari Jakarta, Ibu Eva. Saya ini di kamar. Saya lagi Zoom di kamar biar nggak diganggu sama anak-anak. Langsung masuk ke sini dia cariin saya. Nah, saya nggak dengar. Oke. Berarti dekat rumahnya ya. Nanti kapan Bu Pendeta, ya kita tidak tahu waktu ya Tuhan. Kalau saya nanti ke tempat ke sana ke Luwuk, karena kan mama saya tinggal di Manado.
Nanti iya. saya main ke Luk, saya mampir ya Bu Oh Pendeta. iya, tinggal di rumah saya boleh. Oh Semua iya, juga yang siap. ada di Zoom ini, kalau mau suka pelayanan, mau KKR, ayo. Saya terbuka pintu lebar-lebar. Ayo ke sini. Mantap. Makasih Biar Bu lihat, Pendeta. biar lihat toh tempat saya di sini. Boleh. Mantap. Mantap, mantap. Oke. Siap. Alright. Tadi Bikin sempat sharing KKR. di room berapa? Room 1 ya, Ibu Lia ya? Iya, itu dia. Saya tidak sangka saya masuk lagi. Loh kok jadi gabung. Saya memang niat mau kenal gitu, mau kenal dekat nih dengan Ibu Pendeta. Karena saya pengen Nah, tahu itu. bener nggak gitu kan. Loh, Bener kok kan? Masuk kan? ternyata kok Pak Andre memberikan Masuk kan? ruangannya kok sama dengan itu Cara ruangannya Ibu Tuhan. Pendeta. Cara Tuhan. Saya nggak tahu loh. Betul. Luar biasa Saya cara nggak tahu Tuhan. apa. Saya nggak tahu apa. Saya tergerak aja. Saya masukkan aja nih Bu Lia sama Bu Delvi Di ini. sini. Luar biasa, Oke. Tuhan pertemukan. Oke, mantap. Ya. Roh Luar biasa berbicara, hari ini. Luar biasa hari ini. Ini Oke, jiwa baru yang masuk. Amin. Enggak tahan dia pikir kita lagi Zoom, dia samparin ke sini ke rumah. Luar biasa. Nggak jauh dari rumah kah? Rumah dia nggak jauh. Mungkin 300 meter. 300 dekat lah. Dekat 300 lah. meter, berarti harus naik motor dia ke situ ya? Iya, naik motor. Naik motor dekat lah, 300 meter kan. Dia kan hanya dia sendiri bidan di sini, bidan desa. Dia kan yang 2 desa ini. Dia kan di tempat orang Kedar. Dia jalannya di Trans Sulawesi. Saya masuk kayak lorong, masuk ke dalam. Nah, di sini orang Kristen semua. Jadi ini 2 desa ini dia pegang. Oke, mantap. Iya. Ya. Oke, mana nih Melani? Melani mana nih? Melani biasanya masuk dia. Melani Manado. Hilang. Iya, Ya, nggak tahu. Kok nggak tadi masuk dia Pak Andre? Ibu Enggak, Melani nggak masuk. Ya. Oh, nggak masuk. Masih di Mungkin ada Manado dia, acara. masih di Manado. Masih ya. Oke, lanjut Pak Karel. Ya, ada kawanua di sini ya, Bu Delvi. Kawanua. Bapak di mana? Daerah mana? Daerah mana? Ya. Pak Karel, saya lihat farmnya Bapak Yakob. Ada Ibu Pendeta saya juga farmnya Yakob. Apakah bersaudara kan? Iya. Orang Sumba ya? Sumba. Iya, saya dari Sumba. Iya, betul. Kalau istri saya dari Sangir. Oh, siapa Sangir? Istri saya dari Sangir, Bu. Istri Sangir. Dari Sangir ke Laut. Ya, dari Sangir. Saya ada Sangirnya juga. Saya ada Sangirnya juga, Pak Karel. Opa saya Sangir dari Mama. Iya. Gitu. Sangir ke Laut. Sangir ke Laut. Iya. Farmnya apa? Farmnya Paparang Selang. Oh, Selang. Iya. Selang itu Bu Ano kan Selang ya? Melani. Melani ya, itu ya kan sepupu saya. Mama papanya dia kan kakak adik. Gitu. Papanya Melani dengan saya punya mama kakak adik. Iya. Oke. Ya. Kan makanya saya bisa gabung karena Melani yang ajak saya untuk gabung di sini. Oke, ya. Gitu. Oke, ya. Ya. Terima kasih ya sudah sampai kita di sini bisa ketemu semua, betul kata Pak Andre. Dunia tidak selebar daun kelor ya. Kita semua di sini luar biasa memang ya, puji Tuhan. Saudara seiman, saudara seiman puji Tuhan ya. Kalau saya bisa tangkap Bu Delvi itu bagaimana? Saya pun bingung saya kemarin tidak di rumah, ada di Ampana jauh. Lagi jemaat yang sakit di rumah sakit itu kemarin. Saya bilang kok ini Bapak ini chatting saya, maksudnya apa sih? Saya pikir kan saya ibu janda toh. Saya pikir jangan ada yang lain. Saya ini dapat nomor dan nanti dipikir begitu. Jadi saya pikir sampai ada dapat pacar baru ya Bu Pendeta Seno. Aduh bukan, ini ternyata dari ministry. Saya begitu. Saya nanti dipikir sombong, dikasih kayak apa begitu, disapa kayak saya nggak sapa, dipikir sombong kan? Ya. Oke. Sampai Bapak bilang kita ini satu tim. Kapan saya masuk tim?
di Agape Ministry. Saya bilang, saya kapan saya masuk di Agape Ministry? Ada namanya itu. Ada Bu Delvi, ada namanya. Iya, ternyata ada dari Papi Ais Noya yang Papi Ais, ya, saya tahu Pak Ais Noya, pendeta itu ya. Noya ya. Ya. Oke. Ya. Di Tuhan kita dipertemukan lewat udara, lewat media. Jasumnya Pak Andre nih, jasumnya Pak Andre. Oke. Luar biasa Bapak-bapak. Luar biasa Bapak-bapak. Pak Karel. Tuhan berkati. Sama-sama Ibu. Ibu. Iya, sama saya kita connect, kita doakan itu teman kita itu. Karena dia datang sendiri nih, datang di kamar saya, dia peluk itu tadi. Saking senangnya mau ketemu Ibu Lia, dia masuk. Dia telepon saya, katanya saya tidak angkat. Berarti saya itu lagi Zoom sama Ibu Lia. Sampai dia ke sini. Aduh. Wow. Saya juga tidak tahu, saya kenal cuma di kapal laut dia. Iya. Waktu itu, iya di kapal laut pas saya mau ke Manado, dia juga mau pulang ke Manado lah. Tapi kan dia duluan turun kan? Dia duluan turun. Dia lihat turun sih. Ya waktu itu kapal laut itu kan ke Banggai dulu baru Manado. Ya jadi dia duluan turun. Banggai itu kan juga kan harus dia nggak berlabuh kan? Dia tidak berlabuh. Waktu itu belum berlabuh. Jadi dia turun di pinggir, masih di laut ya? Baru naik kapal, naik perahu. Iya. Perahu yang jemput. Iya. Iya. Memang dia suka cerita. Dia bilang, Ibu kalau ke Jakarta kenal Ibu Olia Botulo. Saya dalam hati, emangnya Jakarta kecil kayak kampung di sini. Tapi dia cerita-cerita. Sampai dalam hati, emangnya Jakarta kecil. Emangnya orang Kristen hanya satu gereja. Iya, betul. Tapi itulah keajaiban Tuhan. Cara Tuhan, ya betul. Kan iya. Iya, gara-gara saya ini. Menangkan untuk Tuhan. Ya, amin. Mantap. Ya. Mantap ya. Dia luar biasa loh. Walaupun kedar tapi kasihnya luar biasa. Ya. Kasihnya luar biasa. Masih ada satu sesi yang lain sudah live, mungkin masih ada urusan yang lain ya. Saya bersyukur yang masih bersama kita ada Pak Walter di Cibubur, Pak Bambang dari Singosari Malang, Bu Lia dari Jakarta, Bekasi, Bu Devi dari Luwuk ya, Ade dan saya. Ya. Kita akan masuk dalam sesi berikut untuk United Prayer. Ini maksudnya doa bersama. Ya. Kita saling mendoakan yang lain. Ya. Kita semua dalam pelayanan. Ya. Secara umum kita akan doakan untuk pelayanan kita masing-masing dan keluarga, ya, pekerjaan, apapun juga yang kita hadapi dalam pelayanan. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang masih ada di sini ada suatu minta doa khusus misalnya, ada pergumulan khusus misalnya, ada keluarga yang sakit atau ada kebutuhan yang lain, kita bisa doakan bersama-sama. Selain daripada doa-doa pelayanan ya, mungkin ada yang khusus ingin didoakan. Kita bantu doa. Ya. Itu Bu Delvi itu. Itu jemaat kasihan yang masuk masih muda, dia kena stroke. Ada sementara dirawat di rumah sakit. Gimana Bu? Di rumah sakit Ampana itu yang kemarin saya dapat chatting Bapak itu, saya bukan di pelayan, ada di rumah sakit. Sakit Ampana namanya. Siapa namanya Bu? Wendy ya? Laki-laki kah? Laki-laki? Laki-laki. Iya. Oke. Laki ya. Laki-laki namanya Wendy lagi stroke di rumah sakit ya. Oke. Iya. Sakit apa dia? Kena stroke darah tinggi. Ya. Oke. Kita doakan Saudara Wendy. Kemudian yang lain ada? Ibu Lia mungkin? Ada rencana pulang Manado kah? Saya nggak pulang ke Manado, Pak. Kan saya tinggal di sini. Mama kebetulan lagi ada di sini, memang lagi datang. Begitu ya. Kalau
mendoakan ya untuk kami punya keluarga supaya tetap semakin sehat aja sih Pak. Amin. Ya, Anak-anak, cucu, semuanya. ya, Itu ya. aja Pak. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Pak Walter, masih di sini Pak Walter? Pak Walter itu lagi di luar tadi tuh. Ya. Di mobil. Ya. Doain saja, minta tolong doa untuk pelayanan yang ada, terlebih di pelayanan Bait Allah Ministry. Ya. Oke, ya. Pak Bambang dari Malang. Ya. Masih di sini Pak Bambang? Oke, terima kasih. Ya Pak, ya Pak. Ada yang perlu didoakan Pak? Ya, kesehatan, kekuatan Pak. Oh iya, oke, ya. Dan ya rumah tangga lah. Dan ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya mohon dengan hormat Ibu Lia bisa doakan kita semua, ya. Doakan Pak Walter dalam pelayanan, juga keluarga, Pak Bambang dan keluarga, dan juga Wendy yang ada di rumah sakit, ada sakit stroke. Pak Andre juga, saya minta tolong Ibu Lia doakan kita semua. Nanti terakhir saya minta dengan hormat Ibu Pendeta Delvi yang memberkati kita. Ya Bu ya. Pak maaf, Pak. Maksudnya saya berdoa. Ya. Pak Bambang kan yang berdoa. Saya salah dengar. Ya, enggak. Ya. Ibu Lia di mana? Ada di rumah apa di jalan? Ya, saya di rumah Pak. Cuma terkadang nih cucu suka ganggu-ganggu saya. Saya minta maaf, jangan dulu saya Pak. Jangan dulu saya ya. Kalau bukan saya nggak mau. Saya minta untuk hari ini Pak. Takut terganggu saya nanti, nggak fokus. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya minta doakan aja Pak. Oke. Jadi nanti saya doakan untuk kita semua, dan nanti yang terakhir Ibu Pendeta Delvi yang doa berkat untuk kita ya. Iya. Oke, Bu. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pada-Mu pada surga untuk siang hari ini. Tidak ada kata kebetulan bagi kami Tuhan. Semua itu dalam rencana-Mu yang indah. Tidak pernah terpikirkan oleh kita semua, khususnya Ibu Delvi dan Ibu Lia yang di Jakarta, untuk mereka bisa bertemu dengan teman mereka yang tidak seiman. Tapi Tuhan punya cara yang begitu indah, Tuhan, mereka bisa bertemu dalam Zoom kompak siang. Terima kasih Tuhan. Amin. Semua akan percaya dalam rencana yang indah. Dan sukacita besar bagi Ibu Lia dan Bu Delvi dan juga temannya yang di Luwuk. Mereka bisa bertemu Tuhan, tuh satu anugerah yang besar, sukacita yang besar. Terima kasih Bapak. Siang hari ini, begitu baik bagi kami semua Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, siang hari kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Seperti Paulus yang mengutus Timotius, dan Timotius yang meneruskan, impartasikan tentang kebenaran itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Kami semua dalam pelayanan Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Walter, Pak Bambang, untuk Bu Delvi, Pak Andre, dan Ibu Lia. Kami semua Tuhan, Engkau sudah pasti dalam pelayanan kami dimanapun kami ada Tuhan. Dalam komunitas, dalam keluarga, dalam hidup bermasyarakat, hidup bertetangga Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Terutama kuatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi prajurit-prajurit yang kuat, yang tidak mundur kalau kami menghadapi tantangan persoalan. Kami tinggalkan semua beban kami Tuhan, dan kami mau maju bersama. Berkati semua kami Tuhan,
keluarga kami, keluarga dari Pak Walter, keluarga Pak Bambang, keluarga Bu Lia, keluarga Pak Andre, juga keluarga Bu Delvin, semua anak-anak yang studi, yang sekolah. Tuhan berkati, kuatkan segala dana yang dibutuhkan, cukupkan Tuhan. Amin. Kami percaya ya Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah kami lihat, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kami. Kalau kami sungguh-sungguh Tuhan, itu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Saya mau sebagai prajurit yang tidak mundur sekalipun menghadapi tantangan hidup ini Tuhan. Tentang kehidupan kami, jasmani kami juga rohani kami, tentang pelayanan kami Tuhan. Kuatkan kami, beri kami semua hikmat kebijaksanaan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak Surga. Yang kita berdoa bersama-sama Tuhan untuk saudara Wendy yang terbaring di rumah sakit dengan ada di Lubuk Tuhan. Dia ada anak-anak Tuhan. Tuhan ciptakan kami semua ini semuanya sehat. Kalau ada sakit yang dialami Tuhan, kami tidak tanpa turunkan Tuhan bagi dia. Baik, kami minta Tuhan yang sembuhkan dia dalam nama Yesus. Wendy ini sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Dan dia sembuh dari sakitnya Tuhan. Sakit stroke-nya disembuhkan oleh darah Yesus. Saya percaya Tuhan. Kami semua mendukungnya dia Tuhan. Kesembuhan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Segala sarana yang dipakai, dokter, perawat, obat-obatan. Amin. Semua sakit Tuhan. Itu hanya sebagai sarana untuk kesembuhan dia. Amin. Saya percaya bahwa saudara kami Wendy sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Surga. Keberkati kami semua Tuhan. Rencana Pak Ade Tuhan yang akan menerima suatu orang pekerjaan yang baru Tuhan, tempatkan Pak Ade dimanapun yang Tuhan tempatkan. Biarlah hikmat kebijaksanaan memberikan bagi Pak Ade Tuhan. Apakah itu ke Jakarta, apakah itu Malaysia, apakah itu Batam. Di mana Tuhan tempatkan kami semua, kami percaya bahwa di sana ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak Surga. Berkati kami semua, berkati Pak Walter, berkati Pak Bambang keluarga, Bu Lia dan keluarga, juga Bu Devi dan keluarga, Pak Ade dan keluarga, hamba-Mu juga Tuhan berkati kami semua. Amin. Kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, di akhir pertemuan kami lewat Zoom Agape Ministry, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan lewat pertemuan kami. Tidak ada yang secara kebetulan, semuanya Tuhan boleh pertemukan satu dengan yang lain, dan kami boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang ada lewat kebenaran firman Tuhan. Kami semakin diteguhkan. Doa kami, Tuhan terus mampukan kami di tengah-tengah menghadapi keadaan situasi dunia yang semakin hari semakin menuju pada kehancuran ini, menuju pada kejahatan. Biarlah iman rohani kami tidak akan mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Kami tahu Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami di saat kami tidak berdaya, di saat kami menghadapi pergumulan dalam pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan. Di tengah-tengah kami melayani Tuhan, kami tahu ada Tuhan yang akan menjadi pembela di dalam hidupan kami. Sebab Allah Tuhan yang menyala-nyala di dalam hidupan kami, membakar kami untuk terus semangat di dalam mengiring makan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir pertemuan kami percaya berkat sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi kami damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, cinta dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami mulai saat jam sore hari ini, besok sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami sudah berdoa mengakhiri pertemuan kami saat ini di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oke.
Makasih Bu Delvi, Pak Karel, Bu Lia, Pak Walter, Pak Bambang. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Ya. Hari ini. Terima kasih ya. Andre, Pak Karel. Terima kasih. Selamat Dan siang, Bu semuanya. Delvi, Tuhan Selfie, berkati. Oke. Bu Pak Bambang, Tulo, makasih. Pak Tuhan Karel. berkati. Oke, Bambang. Saya Pak pamit Andre. ya keluar.